ngapain sih baca buku, nggak ada faedahnya juga. Negara China itu pada bilang konten-konten yang disajikan di sana itu tuh banyak konten-konten edukasi. Itu ayat pertama di Al-Quran itu emang Iqra, baca gitu. Berarti lu cuma jual ludah. Benar. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Berkelas, dan kali ini di episode kedua, aku Bilal Faranov dan my brother Agus Leo akan ngebahas tentang topik yang simple tapi bakal daging banget kalau kita bahas, yaitu tentang buku. Oke, sebelum kita masuk ke topik tersebut, aku mau ucapin thank you banget ke teman-teman di luar sana, teman-teman sekelas yang udah support sekelas, yang udah kasih feedback selama 3 bulan belakangan ini, dan per hari ini kita udah dapetin almost 100.000 followers. Di Instagram. Di Instagram, benar. Dan podcast ini available di Spotify dan di YouTube, dan ada video shortnya juga di Instagram, dan aku rekomendasiin banget untuk teman-teman bisa aja langsung subscribe YouTube kita dan bisa follow di Spotify dan Instagram. Untuk kualitas podcast seperti ini kita disponsori langsung oleh Hey Studio. Jadi kalau teman-teman mau punya kualitas podcast, konten yang menarik, aku rekomendasi banget untuk ke Hey Studio, dan detailnya ada link di deskripsi di bawah. Alright, sebelum kita masuk ke topik utama, aku mau konfirmasi dulu ke teman-teman. Ada topik utama di sini, ada topik isinya dan Q&A session nih, yang kita bakal bacain 3 pertanyaan dari teman-teman yang udah DM langsung di sekelas. Oke. Jadi Agus, waktu itu aku baca ada toko buku Gunung Agung di Indonesia yang tutup. Aku nggak tahu kenapa. Itu kira-kira kenapa ya, dan apa penyebabnya toko buku itu bisa tutup? Iya, itu kalau ngomongin toko buku Gunung Agung bisa dibilang sesuatu yang sentimental ya. Karena kan banyak orang itu bisa dibilang yang pengen beli buku dulu mikirnya toko Gunung Agung. I see. Dan sekarang sudah confirm bahwa mereka tutup. Dan kemarin itu juga ada salah satu toko buku lainnya juga tutup juga gitu. Dan apakah aku sedih mendengar berita ini? Bisa bilang lumayan sedih. Karena kalau misalnya suatu bisnis tutup itu, karena toko buku kan ya namanya toko kan ya. Toko adalah usaha bisnis gitu. Dan fakta bahwa mereka tutup cuma ada satu indikatornya, yaitu adalah tidak banyak pengunjung atau bahkan pembeli. Nah, kalau misalkan udah kagak ada pembeli sama pengunjung ke toko buku, berarti spekulasinya adalah orang-orang udah kagak suka sama buku. Dan menurut aku itu pun juga terefleksikan oleh budaya Indonesia, yang dimana orang-orang pada umumnya nanya dulu sebelum baca, bukan baca dulu baru nanya gitu. Dan ini pun ngelebar terhadap statistik yang pernah direportase oleh UNESCO, di mana kita punya rekor adalah 0,001% masyarakat Indonesia yang mempunyai minat baca, di mana menurut aku itu sangat ekstrim. Dan pada yang bilang itu kita peringkat ke-61 dari 62 negara, dan menurut aku tuh sangat disayangkan lah. Itu mungkin kata-kata yang aku bisa komentarin ya terhadap toko Gunung Agung tutup, budaya Indonesia akhirnya malah seperti ini. Dan aku sih jujur pengen mencoba mencari solusi sih, dan itu kenapa kita pun atau aku pun sendiri pribadi melakukan konten-konten yang nge-review buku untuk orang tuh bisa meningkat gitu loh minat bacanya. Dan itu adalah aku berasa ada salah satu hal yang aku bisa kontrol untuk ngebantu minat baca buku Indonesia itu lebih tinggi lagi gitu loh. Tapi aku pribadi sendiri sih prihatin sih terhadap ini semua gitu loh. Kayak ada gak sih yang bisa kita lakukan lebih gitu dari ini semua gitu loh. Tapi menurut aku tuh salah satu kendalanya juga, mungkin ada juga yang suka baca buku tapi mereka lebih memilih sesuatu yang instan dengan download di format digital gitu. Menurut aku nggak salah juga, tapi salah satu cara untuk menghargai penulis yaitu beli dengan buku originalnya, sebuah karya yang emang dalam bentuk buku nih, dalam format buku. It's okay. Dan salah satu kendala terbesar yaitu ditutupnya toko buku ya, itu kayak Kogus bilang tadi, minat baca. Karena kalau minat baca suatu negara itu rendah, dampaknya tuh luar biasa. Nggak cuma toko buku yang tutup, mindset anak-anaknya juga ketutup gitu. Dan pertanyaannya gimana kemudian kita bisa mencari solusi sederhana nih untuk meningkatkan kembali minat baca dari 0,001% tadi, at least bisa ada persen lah, 3%, 4%. Bagaimana? Aku sendiri juga kagak tahu ya, maksudnya kalau ngomong secara generik pasti orang-orang pada bilang ya kontribusi pemerintah apa nih gitu nih. Tapi kalau kita ngomongin data secara perpustakaan sebenarnya banyak gitu loh.
Tapi orang-orang pada bilang oke perpustakaan banyak tapi bukunya jelek. Contoh. Dan ada juga yang ngomong infrastruktur, di mana mayoritas perpustakaan-perpustakaan tersebut dekat sama kota-kota, kalau desa-desa kagak gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang secara makro emang harus kita beresin, dan aku sendiri pun pribadi kagak tahu nih anggaran pendidikan sebegitu banyak, lari ke perpustakaan buku berapa banyak juga. Kalau aku pribadi sendiri, gimana caranya untuk yang aku bisa lakuin untuk ngebantu ini semua adalah mencoba memberikan mereka suatu konten, suatu ide di mana kalau misalnya mereka itu baca buku, itu tuh mereka tuh bisa menjadi sesuatu gitu. Itu sih dari sisi aku, karena kan kalau setahu aku kemarin itu aku baca di mana kita punya PISA itu naik. Itu berarti kan ada suatu peningkatan ya, walaupun aku nggak tahu nih peringkat kita tuh naik gara-gara semua negara turun atau peringkat kita naik emang beneran kita ada kenaikan, atau nggak kita tuh punya penurunan nggak se ekstrim orang-orang yang turunnya lebih bawah lagi gitu. Jadi menurut aku dari sisi pemerintah pun juga melakukan sesuatu untuk kita punya pendidikan di Indonesia itu bisa lebih maju lagi gitu sih kalau dari aku. Kalau kamu sendiri ada suatu solusi gak terhadap ini semua? Menurut aku juga bisa dijahit dengan mindset bahwa kita ini suka dengan sesuatu yang instan ya. Jadi sorry for saying, kalau kita buka sosial media kan ada konten-konten mungkin terkesan konten-konten receh ya, paling 5 detik, 6 detik kita suka tuh. Kita bikin 5 detik, 6 detik tadi ada 100 konten, rupanya udah 5 jam gitu. Jadi poinnya kita lebih senang memilih sesuatu yang bikin kita entertain kayak 5 detik tadi daripada sesuatu yang knowledgeable dari buku tersebut gitu. Dan makanya banyak orang itu lebih suka nonton video-video mungkin kayak edukasi singkat daripada baca buku yang terkesan tebal gitu. Karena satu buku aja nggak bisa tentu diselesain dalam waktu 1 tahun gitu. Dan permasalahan lainnya itu bisa diselesaikan dengan kolaborasi. Kayak Pak Agus bilang tadi, mungkin pemerintah tuh bisa kolaborasi dengan edukator, kreator, yang dimana itu bisa bikin baca buku ini terkesan fun, menarik gitu, nggak terkesan baca buku itu kaku. Itu bisa ngelebar sih, maksudnya kalau misalkan asumsi yang direportase bener, negara China itu pada bilang konten-konten yang disajikan di sana itu tuh banyak konten-konten edukasi untuk anak-anak yang masih formative years, yang masih mau berkembang, masih mau belajar gitu. Dan kalau misalkan kita coba ngomongin secara rasional aja lah, kalau misalkan ada 2 kelompok anak yang pertama itu kita benar-benar kasih konten yang edukasi terus, yang bagus gitu kan, yang benar-benar bikin dia mau berkembang, memicu dia punya rasa keingintahuan, sama kelompok anak kedua yang mereka itu dikasih konten-konten yang nggak ada faedahnya, ngeprank. Kita harusnya secara rasional udah tahu pasti yang kelompok-kelompok anak yang benar-benar dikasih konten edukasi harusnya mempunyai dampak positif ke masyarakat itu, dibandingkan sama anak-anak yang di kelompok kedua di mana mereka itu cuma ya taunya oh ternyata enak ya bisa ngeprank doang gitu. So menurut aku dari sana sih, kalau misalkan kayak kamu bilang bahwa pemerintah bisa mempunyai suatu jembatan antara edukasi dan konten kreator, mungkin bahkan aku ngobrol, jelasnya aku nggak tahu tanpa tahu anggarannya seberapa besar yang masih ada budgetnya ya. Tapi asumsi kita mempunyai budget lebih, sangat bagus banget itu memberikan insentif untuk orang-orang, lu kalau misalkan bisa menjadi edu creator dan abis itu bisa mendapatkan uang dari edu creator. Pada umumnya orang kan kagak mau jadi edu creator ataupun bahkan nggak mau masuk ke industri edukasi karena berasa tanda kutip duitnya kecil. Iya, nggak bisa diputer tuh. Nggak bisa diputer. Dan kalau misalkan ada insentif untuk orang itu bahwa gue mau nih jadi edu creator nih gitu kan, wah pasti orang-orang mau dong ke sana gitu kan, karena ada insentifnya gitu. So kalau misalnya pemerintah mempunyai program edu creator di mana orang bikin konten positif itu bisa mendapatkan uang, bisa menjadikan ini profesi, menurut aku itu sangat beneficial banget sih. Aku yakin dampaknya sangat positif itu. Tapi waktu itu aku ada lihat ya, ada orang yang nyenggol ke Agus tuh, yang dia bilang ngapain sih baca buku, nggak ada faedahnya juga itu. Gimana tanggapan ke Agus? Ini aku tanya langsung soalnya. Ya karena kalau ngomongin kreator kan semakin berkembangnya zaman, orang-orang itu kan semua orang bisa beropini. Like aku gitu kan, aku bisa dibilang juga orang yang bukan siapa-siapa tapi akhirnya bisa beropini di dunia maya ini. Dan di dunia maya ini pun ya akhirnya aku mempunyai opini bahwa baca buku itu sebenarnya punya dampak positif. Dan ada beberapa kreator yang mempunyai persepsi berbeda gitu. Emang baca buku bisa apa sih gitu? Baca buku emang bisa bikin sukses gitu.
Dan kalau misalkan benar cuma mau bikin statement itu, baca buku bikin sukses, menurut aku emang baca buku nggak mungkin bisa bikin lu sukses gitu. Kalau benar cuma kotaknya di sana ya. Yeah. Yang aku pengen argue balik kalau misalkan orang itu menanggapi aku adalah, orang-orang yang gue lakuin ini menanggapi aku adalah, kasih tahu gue satu aksi yang pasti bisa bikin lu sukses. Karena aku punya argumen, aku punya pendapat, nggak mungkin ada satu aksi yang bisa bikin lu langsung sukses. Karena sukses itu kompleks, banyak variabel yang akhirnya menciptakan kesuksesan tersebut. Dan dari sana, artinya baca buku belum pasti bikin lu pasti sukses. Tapi mungkin aja memperbesar kemungkinan lu untuk sukses. Yes. Kenapa aku bisa ngomong gitu? Karena menurut aku buku adalah satu-satunya medium yang kita kagak mungkin kedistorsi. Kalau misalnya kita mempunyai suatu keinginan tahuan yang pengen kita coba cari, kita coba audio dengan podcast, kita coba nonton video, aku klaim kalian bisa kedistorsi. Kedistorsi seperti apa sih? Contoh ya sekarang mungkin ada yang nonton kita kan. Mungkin yang nonton kita kedistorsi sama cara body language aku itu bergerak. Wah, terkesan orang ini permainan tangannya ini kayaknya orang ini meyakinkan. Audio, mungkin orang-orang kedistorsi juga. Wah, kualitasnya bagus banget nih. Pasti orang-orang yang penting yang udah tahu apa yang mereka lakuin. Tapi kalau misalnya buku, kita kan harus simulasi nih. Pas kita baca buku kan kita simulasi kan. Orang ini ngomongnya seperti apa, tone-nya seperti apa. Mungkin orang bisa argue bahwa strukturnya mungkin bisa tanda kutip dimainkan. Tapi tetap aja kita harus bisa merepresentasikan kalimat tersebut, kata-kata yang di buku tersebut ngomong seperti apa ke kita. Dan itu benar otak kita doang. Dan menurut aku satu-satunya medium yang bisa bikin kita berpikir secara kritis untuk agak gampang digiring kiri, digiring ke kanan adalah buku. So itu kenapa aku berasa seberapa pentingnya buku itu untuk kalian baca. Apakah artinya aku menyalahkan orang-orang yang memilih untuk medium menonton atau mendengarkan podcast? Jelasnya kagak gitu loh. Yeah. Tapi untuk di dalam konteks kalian itu pengen mencoba mengerti fundamentalnya, kalian harus baca buku menurut aku. Kalau misalnya kalian orang tipenya, gue cuma pengen tahu premisnya kok, ya silahkan gitu loh. Yeah. Nggak ada salahnya gitu. Dan aku juga baca bahwa orang-orang yang aku kagumi, let's say Barack Obama, Warren Buffett, bahkan Bill Gates, itu salah satu indikator yang membuat mereka capai titik itu yaitu baca buku. Jadi aku setuju sama Pak Agus tadi, baca buku itu bukan satu aksi yang bikin aku pasti sukses setelah baca buku. Karena aku pernah berpikir seperti itu waktu masih kuliah gitu. Sebenarnya itu adalah indikator yang bikin kita tuh beraksi. Dan ketika kita udah beraksi, kita tahu nih harus ambil jalannya mana. Dan itu ada di buku tadi. Makanya disarankan untuk baca buku orang-orang yang udah mencapai titik sukses tadi, apa bukunya Bill Gates, Steve Jobs gitu. Dan Bill Gates dalam setahun itu bisa baca 50 buku loh. Iya, dia klaim. Iya, dia klaim 50 buku dan dia juga suka sharing di YouTube-nya, di websitenya itu rekomendasi buku yang dia baca. Nah, Bill Gates loh. Bill Gates aja yang udah jadi orang besar seperti itu masih menganggap bahwa buku itu adalah sesuatu yang harus dikonsumsi gitu. Kebanyakan orang kalau misalnya kita ngambil contoh kasus itu nggak suka. Kenapa? Karena mereka udah kaya. I see. Jadi orang-orang berasa pasti ya lu nggak fair lah ngomong gitu. Mereka udah kaya cuy gitu kan. Mereka udah nggak usah mikir lagi mereka esok harus makan apa gitu kan. Jadi mereka berasa semua studi kasus seperti Warren Buffett dan si Bill Gates itu baca buku nggak relevan buat mereka. Bohong lu udah kaya gitu kan. Tapi kalau misalkan aku coba ngelebar dikit, contoh Elon Musk. Di biografinya dia komentar bahwa dia itu kalau misalkan setelah pulang sekolah dia ke perpustakaan dan dia baca buku di sana terus-terusan sampai diusir dari perpustakaan. Menurut aku tuh gila banget sih. Dan itu dulu banget pas dia belum tanda kutip kaya loh. Yeah. Dan itu kan berarti memberikan indikator bahwa ya baca buku itu bisa ngebantu lu gitu. Karena orang tuh nge-treat buku itu sebagai sesuatu yang gue pengen dapat solusi secepatnya gitu. Buku itu mungkin aja menawarkan solusi tersebut itu. Tapi mungkin aja solusi tersebut gak cocok buat konteksnya kita. Tapi fundamentalnya, supporting argumen yang menuju solusi tersebut mungkin relevan buat kita. Jadi jangan lihat dari konteks solusinya dulu nih. Menurut aku baca buku yang pentingnya adalah fundamentalnya untuk menuju ke solusi tersebut. Yeah. Solusi tersebut mungkin gak relevan buat kita. Tapi fundamentalnya aku klaim bisa relevan
buat kita. Dan menurut aku itu yang bikin orang-orang ke Indonesia itu kedistorsi itu. Gue cuma mau tahu solusinya. Solusi ini nggak relevan buat gue. Dan gue udah ngecoba ngelakuin solusi ini, nggak terjadi apapun ke gue. Berarti lu cuma jual ludah. Benar. Berarti lu cuma ngomong doang nih. Bahwa lu bilangin gue ngelakuin ini bakal sukses, tapi enggak gitu. Berarti lu bacot doang dong. Padahal konsepnya nggak gitu. Kita kasih tahu bahwa ada fundamentalnya untuk menghasilkan solusi tersebut. Kalau misalkan ternyata solusi tersebut itu kagak cocok, bukan berarti fundamentalnya itu kalian nggak bisa akuisisi. Baik lagi aku bilang nggak bisa nyalain Indonesia juga, karena pada umumnya orang-orang emang lebih suka ya langsung aja, kayak instan aja. Instan. Gitu. Bahwa kasih tau gue deh langsung nih premis bukunya apa sih, lu nggak usah baca deh gitu kan. Karena menurut aku biasanya sesuatu yang instan itu juga nggak bertahan lama kan. Dan sesuatu yang bertahan lama itu nggak datang dari proses yang instan gitu. Si Bill Gates, Elon Musk tadi mencapai titik itu otomatis bukan karena dia baru baca 2-3 buku. Dia udah baca ratusan buku di hidup dia, dan itu diaplikasikan di proses dia mencapai titik tadi gitu. Itu kunci sih, aplikasi menurut aku. Iya, aplikasi. Karena ada yang komen juga tuh di sekelas waktu itu, katanya, ngomong-ngomong muter-muter gitu. Just do it, mother Ted gitu ya. Dan menurut aku itu ya bener gitu. Jadi kita di sini, kita ngomong di podcast ini, itu salah satu fundamental yang bisa jadi kamu bisa petik ide ya gitu. Kamu bisa petik poin-poin penting yang membantu kamu untuk menjalani progres itu. Menurut aku kalau ada orang yang nulis buku motivasi, buku-buku inspirasi, itu menurut aku ya bagus gitu. Karena kalau nggak ada orang-orang tersebut di dunia ini, bisa jadi kalau kita udah gagal ya kita menyerah. Kita nggak tahu, kita nggak bisa petik inspirasi dari orang-orang tersebut gitu. Dan ya menurut aku baru sadar ini kok di usia 20-an. Aku selama ini aku pikir bahwa kita itu dibayar, kita itu dapetin uang karena kita pinter. Menurut aku, kita dibayar oleh orang bukan karena kita pinter, tapi kita beraksi dari ilmu yang kita punya tersebut gitu. Misalnya gini, ada orang yang dia pinter banget nih, tapi dia suka berkarya, tapi karyanya dipendam doang gitu. Kan orang nggak tahu kualitas dia dong, orang nggak tahu karya-karya dia, orang nggak bisa bayar karya dia gitu. Makanya sejak aku sadar bahwa orang nggak bayar kita karena kita pintar, misalnya aku berkarya nih, kalau kita berkarya, kalau kita show our work, our quality, dunia bakal ngelihat, audiens bakal datang dan mereka bakal ngebayar kita gitu. Jadi penting kalau kita menyadari kita nih pintar, jangan dipendam, dan bahwa dunia ini nggak bayar kamu karena kamu pintar, tapi karena kamu udah bisa ngelakuin apa nih dari ilmu yang kamu punya tadi gitu. Setuju banget sih. Ya. Informasi diakuisisi, habis itu diaplikasikan. Habis itu lanjutkan dengan aksi yang konsisten. Tanpa ada itu semua, informasi tersebut nggak ada gunanya diakuisisi gitu. Ya, so, aku setuju banget sih sama kamu di komentar. Maksudnya kayak udah baca 100 buku, emang udah jadi apa gitu. Kan orang bertanya-tanya gini, udah baca 100 buku emang kamu udah ngelakuin apa gitu. Aku rasa dari 100 buku ada 1 atau 2 buku yang kena banget gitu. Karena misalnya aku baca buku A di usia 18 tahun, dengan aku baca buku A tadi di 24 tahun, itu punya experience yang berbeda kan. Jadi kayak waktu usia 18 tahun aku belum sadar nih, wah ternyata hidup ini keras ya gitu. Di usia 24 tahun udah jatuh bangun, ketika aku baca buku yang sama, oh iya ya di buku ini ada dibahas ini loh gitu. Itu menurut aku semua orang harus coba pikir itu deh. Yang barusan bilang ngomong, menurut aku semua orang tuh harus coba pikirin lagi. Mungkin aja buku yang kalian udah ketepu, kena jual ludah, kalian gak keburu kebeli, itu mungkin sekarang gak relevan buat kalian. Benar. Tapi kalian kagak tahu, pas konteksnya sama, mendadak solusi itu relevan buat kalian. I see. Jadi menurut aku, seperti yang kayak Bilal ngomong, mungkin aja buku-buku yang kalian sekarang gak relevan, 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, atau bahkan setahun kemudian, pas konteksnya tepat, itu bakal relevan sama kalian. Dan kalian baru tahu, wah untung gue baca buku ini. Menurut aku kalau buku itu memang kalau di Islam ya, kalau di aku ya, itu ayat pertama di Al-Quran itu emang Iqra, baca gitu. Kenapa itu disuruh baca? Karena waktu itu kan, waktu masa-masa di kota Mekah itu kan, orang bodoh semua, jahil semua, pemerkosaan, pembunuhan, pengkhianatan segala macam. Nah diturunkan Quran untuk orang-orang di sana yaitu biar mereka baca gitu. Nah menurut aku yang konteksnya ini agak aneh sih. Misalnya kalau kita ngerasa bahwa negara kita itu tertinggal, yang bisa kita lakuin yaitu kita mulai aja dengan membaca.
it's easier to change yourself than to change the world gitu. Kalau kita mengubah diri kita dahulu, kayak negara kita juga berpengaruh dari apa yang kita ubah gitu. Makanya kamu sering temuin komentar negatif di sosial media itu wajar, dan menurut aku juga bukan berarti mereka salah, tapi mereka mungkin belum kena atau belum kenal dengan sesuatu yang lebih berfaedah gitu, lebih bermanfaat. Nah, itu misalnya baca buku gitu. Balik lagi ke semua problem masalah ini adalah orang berasa lu bisa ngomong ini karena lu udah tanda kutip X, lu udah jadi gitu kan, makanya lu baru bisa baca buku gitu kan. Cuma komentarnya aku adalah, harapannya aku dari ini semua yang kita coba terapkan di podcast ini, orang-orang yang berpikir bahwa mereka itu harus tanda kutip jadi dulu, harus kaya dulu, coba pikir deh, lu kalau misalkan lu bisa ganti lu punya kebiasaan dari scrolling handphone menjadi membaca buku, cobain deh 30 hari, 60 hari, gak usah ngomong setahun deh gitu. Aku yakin pasti itu orang hidupnya berubah. Jadi jangan berpikir bahwa seakan-akan gue harus kaya dulu. Enggak guys, kalian harus kaya dulu. Karena kalian itu, aku yakin pasti punya waktu untuk baca buku. Dari mana? Ya fakta bahwa kalian aja bisa komentarin kita kan. Iya benar-benar. Berarti kan mereka kan scrolling media sosial gitu kan. Nah coba dari kalian punya scrolling media sosial itu, coba kalian ganti ke membaca buku. Dan permasalahan banyak teman-teman aku itu rata-rata udah baca, tapi mereka lupa apa yang mereka baca gitu. Jadi apa yang mereka baca itu nggak keabsorb 100% ya. Tapi paling keabsorb cuma 3%. Terus poin-poinnya lupa. Ada solusi nggak dari Ko Agus yang udah baca? Yang paling mudah pasti orang bilangnya catet ya. Tapi banyak orang kagak ngelakuin. Itu kagak tahu kenapa. Apa orang berasa males. Itu bakal ngelebar lagi nih topiknya. Kalau misalnya kalian males ya kalian gak mungkin bisa berkembang. Tapi satu jelasnya, kalian harus beneran catat apapun yang kalian berasa insightful. Apa sih definisi insightful gitu? Apa yang bikin kita harus catat gitu? Menurut aku adalah pas kalian baca buku, kalian lagi coba baca pelan-pelan, kalian diem. Kalian lihat kiri, lihat kanan, coba memahamin paragraf tersebut ke konteksnya kalian. Itu artinya adalah suatu indikator bahwa kalian itu berasa ini tuh relevan buat kalian. Nah itu menurut aku dicatat. Dan pas pencatatannya, aku tantang orang-orang yang beneran pengen nginget, coba parafrase. Jangan plek-plek, bener-bener cuma distabiloin, ataupun cuma ditulis ulang parafrase. Definisi parafrasenya aku adalah, paragraf tersebut coba kalian tulis ulang dengan kalian punya gaya bahasa, dengan konteksnya kalian. Udah bisa parafrase, step berikutnya untuk kagak lupa, beraksi. Karena tanpa ada aksi ya pasti semua akan lupa gitu sih. Kalau kamu sendiri ada tips gak? Ya tadi aku mau komentar yang terakhir tadi, karena orang nganggap baca buku itu nggak penting karena mereka lupa 2 step tadi. Step menulis kembali atau memparafrasekan kembali dengan bahasa kamu, dan yang kedua yaitu beraksi tadi. Karena mereka stuck di baca doang. Makanya baca itu nggak ada fungsi mungkin ya. Baca itu nggak ada faedah di hidup kamu karena udah baca, tutup, ya udah gitu. Tapi selama ini yang aku aplikasikan, yang aku pelajari juga, karena aku pernah di tahap kayak baca tutup, yaitu aku baca, ya parafrase kembali, terus diskusikan nih sama teman-teman aku. Kalau bisa sih benefitnya baca buku itu ke hidup kalian, kalau ada circle yang juga suka baca buku gitu. Misalnya hari ini kita bahas buku A sama si teman, dan itu juga lebih menarik. Nah aksi tadi itu yang banyak orang susah, aku juga masih susah banget untuk ngelakuin aksi gitu. Tapi aksi yang paling sederhana, kalau misalnya aku baca buku misalnya self improvement, let's say baca bukunya Berani Tidak Disukai gitu. Anak-anak 20-an kan punya rasa overthinking yang tinggi banget nih. Aku ngelakuin A pasti nggak ada yang suka nih. Dengan kita baca buku tadi, aksi yang kita lakuin yaitu aku harus jadi diri sendiri gitu. Kalau mereka nggak suka sama aku ya terserah, karena aku nggak bisa kontrol itu. Nah itu salah satu bentuk aksi. Mau aksi apapun yang lain berprogres, kayak aksi tidak takut gagal segala macam, ya itu bisa jadi dikonteskan dengan buku yang berbeda gitu. Setuju banget sih aku. Maksudnya kalau misalnya kita nggak terlalu abstrak, kayak contoh buku apa sih gitu kan yang kita berasa kita bisa memastikan bahwa kita bisa melakukan aksi gitu. Contoh adalah Atomic Habits. Yes. Kita dapat konsep cue, craving, response, and reward gitu. Dari sana apa nih yang kita lakuin nih gitu kan.
kita kan nggak cuma dalam konteks bahwa oh oke, buat kita bikin habit bagus berarti kita butuh cue, craving, response, reward. Dan kita contoh mau bikin bangun habit di mana kita olahraga di pagi hari. Tapi kita nggak bikin cue-nya. Yes. Kita cuma tahu oh di Atomic Habits sih dikasih tahu kita butuh ada cue gitu kan. Tapi kita nggak kasih tahu cue-nya, kita nggak bangun pagi langsung ada kita punya baju olahraga, kita tidur pakai baju olahraga kita bangun pagi nggak langsung beresin tempat tidur. Nah itu kan nggak ada cue-nya gitu. Nah berarti kan nggak mungkin bisa dapat habit positif tersebut gitu loh. I see. Jadi menurut aku sebisa mungkin buat ini podcast nggak terkesan abstrak, kalian harus bisa kontekskan apapun yang ada di buku tersebut ke dirinya kalian, ke sehari-hariannya kalian, untuk kalian bisa beneran mengaplikasikan ilmu yang di buku tersebut. Iya, karena penulis itu memang dia tulis buku dari pikiran-pikiran yang udah mereka kerucutin jadi hal-hal penting itu. Kan beda cerita sama podcast, mungkin sama orang-orang yang kayak diskusi, seminar segala macam. Kalau buku itu emang udah dikerucutin dalam waktu yang lama. Biasanya kan penulis paling singkat paling setahun 2 tahun ya. Itu mereka udah kerucutin dari poin-poin penting, jadilah sebuah buku dan kita bisa aplikasikan apa yang dia udah tulis ke dalam tulisan tersebut. Dan pertanyaan yang menurut aku banyak orang tanyakan ya, mungkin ke aku yaitu cara suka baca buku dulu nih gimana? Step awal untuk harus suka baca buku nih, karena orang nggak mau baca buku karena mereka nggak suka baca buku. Oke, cara suka baca buku ya. Kalau aku lihat diri aku sendiri pas awal-awal sampai aku suka baca buku, aku ngeliat aku tuh sebenarnya nggak mencari buku. Kenapa sampai akhirnya aku ketemu buku? Aku itu ketemu masalah dulu. Oh. Ketemu suatu masalah, yaitu aku berasa aku stuck banget. Kayaknya gue nggak punya jalan keluar dari ini semua. Akhirnya bikin aku bingung nih. Wah, gue harus kemana nih? Dan pada umumnya, aku yakin semua anak 20-an bisa relate, berasa aku butuh mentor. Dimana aku nggak punya akses ke mentor-mentor tersebut itu. Dan aku berasa, ya mau kagak mau, aku harus mencari nih sosok seperti mentor. Alhasil, aku mencari buku. Jadi kalau ditanya gimana caranya bisa menumbuhkan minat baca buku dan habis itu suka baca bukunya, kalau di pengalaman aku pribadi, aku itu ketemu buku dengan masalah. Starting dari masalahnya, aku cari mentor, nggak ketemu, akhirnya aku ketemulah buku. Dan menurut aku, kalian juga harus sama nih. Kalian itu apa sih yang kalian kejar gitu? Apakah kalian berasa kalian mengejar rasa kinantahuan, mengejar masalah gitu? Karena menurut aku, kalian mengejar masalah, akhirnya mengejar rasa kinantahuan juga. Karena kalian pengen tahu, kira-kira masalah ini solusinya apa sih? Nah, dari solusi tersebut, akhirnya kalian bisa ketemu dari sekian banyak format. Dan seperti yang aku bilang, aku memilih formatnya buku. Kan menurut aku itu satu-satunya format yang bisa dibilangin paling minim distorsinya. Aku setuju sih, karena aku juga, mungkin aku juga introvert ya, jadi kayak sejak SMA itu aku udah suka baca buku karena itu adalah meditasi aku kalau lagi sendiri gitu. Awalnya aku nggak suka baca buku ya, awalnya aku suka baca buku-buku yang kayak random komik-komik gitu. Terus akhirnya aku nemu satu quote yang benar relate sama aku, yaitu read what you love until you love to read. Kan? Jadi kalau ya dari novel. Jadi kalau kita suka dengan buku itu karena kita emang benar-benar suka baca yang sesuatu kita suka dulu nih. Makanya kalau kita udah baca buku itu kadang benar-benar kayak lagi sendiri nyaman, tenang. Dan ada momen kayak Kogus bilang tadi pas lagi baca itu ada jeda kan, kayak baca wah daging, mikir gitu. Kita kontekskan dengan cerita hidup kita, ternyata oh iya baca sebegitu pengaruhnya di hidup kita ya gitu. Iya, yang novel itu juga aku setuju banget sih. Cuma bedanya aku adalah bukan read what you love, aku lebih kayak read what I want to solve. Yes. Kalau aku pribadi gitu. Masalah tadi. Karena aku kan ketemunya masalah nih gitu kan ya. Dan aku tahu solusinya apa sih gitu kan. Dan dari sana akhirnya menumbuhkan minat baca aku gitu. Kalau misalkan aku nggak pernah ketemu masalah, aku butuh cari mentor. Kalau misalnya aku punya mentor, mungkin aku nggak pernah baca buku gitu kan. So aku setuju banget sih. Dan itu kenapa menurut aku orang-orang yang merendahkan buku sangat disayangkan sih. Karena kalian kagak tahu seberapa banyak orang yang menginginkan mentor gitu loh.
Iya, dan tadi berarti mentor kita itu tidak terbatas ya, maksudnya Benar. kamu mau mentor kamu Seth Godin, mau Bill mentor Gates, iya Bill Gates, Elon Musk, iya tidak semua terbatas orang ya. tuh bisa jadi mentornya kita gitu lewat I buku gitu. see, nggak kepikiran gitu sih selama ini. Ya. Karena sekian banyak buku ini kan ngobrol sama kita kan. Dan kita baca biografinya kan seakan-akan kita temenan sama mereka gitu loh. Iya, Walaupun iya. mereka itu kagak pernah tahu kita tuh ada di dunia Iya. ini. Dan menurut aku tuh sangat disayangkan banget sih. Karena menurut aku impactnya, dampaknya itu sangat besar banget kalau misalkan kalian itu bisa bikin kayak seakan-akan buku itu adalah mentornya kalian gitu. I see. Oke, top 5 books yang bakal direkomendasiin ke teman-teman. Top 5 books sih. Yes. Mungkin bisa untuk anak-anak 20-an kali ya. Top 5 books buat anak-anak 20-an nih. Ini mungkin aku coba nge-trace back aku pas 20-an ya. Yes. Dimana buat ada aplikasinya juga. Contoh aku berasa yang pas 20-an aku bener-bener akuisisi ilmunya dan abis itu aku coba terapin adalah 4-Hour Workweek Tim Ferriss. Ya, for our work. Dimana konteksnya adalah aku waktu itu pengen kerjanya tuh seminim mungkin tapi hasilnya se-ekstrim mungkin juga. And aku mempunyai asumsi baca buku itu aku bakal tahu gimana caranya kerja 4 jam, ternyata nggak ada hubungannya, itu cuma clickbaitnya dia untuk aku baca. Tapi dari sana akhirnya aku ketemu yang namanya The Parkinson Law. Nah dari sana aku tahu ternyata kita punya usaha dan hasil itu berhubungan dengan waktu gitu. Yes. Jadi kalau misal waktunya makin mepet, usaha kita makin ekstrim. Ya. Waktunya makin panjang, usaha kita makin rendah. Dan itu yang poin kita sebelumnya di mana udah dapat informasi ini, jangan cuma oh iya nih make sense gitu. Iya. Ini mah gue tahu the power of copycat. Iya. Tapi jangan cuma tahu doang gitu kan. Iya. Cara aplikasinya gimana adalah coba bikin peraturan palsu gitu. Dimana lu kalau misalnya mau melakukan suatu aksi, lu pepetin deh 5 menit harus beres. Lu tahu nggak masuk di akal, nggak apa-apa gitu. Tapi dari lu tahu nggak masuk di akal itu, lu bakal langsung usaha gila-gilaan gitu. Dan mungkin lu nggak selesai 5 menit, mungkin selesai 1 jam. Tapi akhirnya lu selesai juga kan gitu kan. So itu menurut aku nomor 1 adalah 4-Hour Workweek. 2 fiction, aku bisa bilang buat anak-anak 20-an pengen mencari jati dirinya, The Alchemist. The Alchemist ya, my favorite book ya. Ya, dimana kalian harus bisa mencari, kalian punya personal journey. Kalian harus tahu dimana akhirnya sebenarnya harta karun yang dicari itu ada di diri kalian. Yang ketiga, anak 20-an butuh membangun habit positif. Alhasil aku rekomendasiin Atomic Habits. Atomic Habits. Gimana caranya kalian itu bisa tahu ada beberapa proses untuk akhirnya kalian itu bisa mengakuisisi kebiasaan positif tersebut. Yes. Ada beberapa micro habits yang kalian bisa terapkan. Contohnya apa? 2-minute rules. Hal seperti itu menurut aku relevan banget buat anak 20-an. Iya. Kalau kamu sendiri ada gak rekomendasi? Aku tambahin nomor 4 ya. Nomor 4 aku untuk anak 20-an sih harus belajar keuangan ya, psychology of money. Karena bukan dalam konteks keuangan jadi kaya, tapi gimana hal-hal kecil kayak ngelola keuangan itu penting loh. Jangan kayak tiba-tiba dapat gaji 2 juta misalnya. 2 juta langsung mau main nih, mau party, mau ngapa-ngapain. Ujungnya juga ntar ya pay later kan nutup lagi gitu. Jadi kayak nutup lubang. Nah ini banyak kesalahan di anak 20-an dan aku juga baru sadar di usia 20 tahun gitu bahwa oh iya yang kelola keuangan itu penting ya gitu. Menabung itu penting ya, apalagi investasi tapi harus tahu juga fundamentalnya seperti apa. Nomor 5 nih, jurnal inspirasi. Oh, bukunya kamu nih. Jadi ya sponsor, bukan sponsor kayak promosi dikit. Aku baru publish buku nih. Nice. Ya, jadi judulnya Jurnal Inspirasi dan ini juga relate untuk orang 20-an. Ini jadi cerita aku bahwa ternyata kacamata menghadapi kehidupan di 20-an gini loh, dan aku rasa itu dia 5 top buku yang harus dibaca. Dan itu available di media dan toko buku lainnya. Harusnya ya semuanya kayak sesuatu yang generik semua, kecuali 4-Hour Workweek kali. 4-Hour Workweek mungkin aku gak tahu udah pernah ditranslate ke bahasa Indonesia atau kagak sih. Tapi kayaknya yang dari Alchemist, Atomic Habits, Psychology of Money dan Jurnal Inspirasi itu kayak 4-4-nya sih udah ada di Gramedia. di apa namanya bahasa Indonesia. Ya, di Udah toko translate. buku. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke Q&A session, dan sebelum kita masuk ke Q&A session, aku mau bilang bahwa kita disponsori juga oleh Edutify Creator Masterclass. So, bagi teman-teman yang ingin belajar tentang bagaimana sih bisa berprogres di dunia kreatif, mau jadi content creator, mau belajar digital marketing, aku rekomendasiin banget kalian bisa cek
Instagramnya Edutify, di sana ada Edutify Masterclass, dan rata-rata yang diskusi sama kalian itu adalah praktisinya langsung di dunia digital kreatif. Dan aku rekomendasiin banget dengan harga yang bener-bener bersahabat banget. Kalian itu bisa belajar tentang gimana sih cara bikin konten dan gimana cara bisa konsisten bahkan menang di dunia kreatif, terutama di sosial media. Nice. Alright, pertanyaan pertama aku Agus. Ini dari Nun Istri Handayani. Dia tanya, Kak, gimana ya kalau kita itu berada di lingkungan yang toksik, tapi sebenarnya itu kita nggak sadar bahwa kita itu yang toksik gitu. Gila, pertanyaan dalam banget ya. Iya. Aku bisa bilang kalian itu mempunyai indikator kalian itu yang toksik adalah saat kalian pindah lingkungan itu masih toksik. Jadi kalian contoh di circle pertama kalian berasa aduh kok vibes-nya negatif banget ya segala macam gitu ya. Kerjanya ngegosip terus kan gitu ya. Kalian pindah lingkungan kedua masih vibes-nya negatif terus gitu, ngegosip aja terus. Nah berarti problemnya ada di kalian kan. Tapi mungkin aku tahu lah, mungkin nggak banyak orang mempunyai kapasitas untuk pindah-pindah pertemanan segampang itu gitu. Menurut aku untuk kalian tahu toksik atau kagak diri kalian itu, kalian harus mikir kalian itu subjektif atau objektif sih. Menurut aku itu harusnya bisa diukur gitu. Contoh kalau misalnya kalian melakukan aksi subjektif mungkin gitu. Kalau di dalam konteks lingkungan perusahaan, kalau misalkan subjektif kalian pasti mikir dulu, wah gue kalau misalnya ngomong ini ke dia, kira-kira dia bakal ngomong kayak gimana ya. Dia nanti nangkepnya salah, nanti ngerangkumnya halnya salah, nanti malah guanya diomelin, nanti gua gak enakan sama dia, malah nanti dia dipecat segala macem gitu kan ya. Tapi kalau misalnya di dalam konteks kita benar-benar objektif adalah kita tahu kita di perusahaan itu adalah untuk mensejahterakan perusahaan tersebut gitu kan. Untuk mencari kita punya jenjang karir kita lebih tinggi lagi. Nah dari sana berarti kita harus seobjektif mungkin nih, goal kita sana dan hal-hal seperti apa aja yang bisa kita lakukan untuk menjunjung tinggi goal tersebut gitu. Jadi menurut aku sih kalau ditanya gimana caranya kita bisa tahu kita itu toksik atau kagak, yang kalau misalnya kalian ini yang mempunyai kapasitas untuk ganti-ganti pertemanan, tinggal kalian ganti pertemanannya ya. Kalau misalkan masih mempunyai hal-hal yang toksik, ciri-ciri toksik di pertemanan berikutnya, berarti kalian itu yang toksik. Kedua, menurut aku coba berpikir dalam konteks subjektif dan objektif. Pokoknya ngomongin sesuatu secara objektif, fakta, factual, jauhkan opini, apalagi opini negatif gitu. Dan coba pikirkan gimana caranya kalian itu mempunyai dampak positif. Aku yakin semua orang itu kebayang lah dampak positif apa sih. Orang-orang makin berkembang, vibes-nya positif. Aku yakin sih harusnya sih orang paham ya. Kalau kamu ada rekomendasi gak buat orang-orang yang... Menurut aku cara paling sederhana sih kita harus berpikir bahwa kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan gitu. Misalnya kalau kita di lingkungan yang kayak mereka tuh kadang suka bercanda gitu. Bisa jadi kalau ada candaan kita mereka fine-fine aja, gak baper gitu. Ada juga orang yang kayak gak bisa dibercandain gitu. Apa ngomongin keluarganya mungkin gak bisa dibercandain gitu. Atau ngomongin kepercayaannya mungkin gak bisa bercandain. Nah ini nih yang bikin orang-orang itu merasa bahwa kita ini toksik gitu. Padahal kalau kita dibercandain kita juga marah gitu. Jadi nih sebenarnya yang toksik itu bukan kamu doang bisa jadi. Emang lingkungan kamu toksik dan including kamu gitu. Ya itu sih menurut aku banyak orang yang ngerasa bahwa aku mau keluar dari kerjaan nih, aku tuh karena kerjaan yang toksik gitu. Ketika dia dapat kerjaan baru juga kayak kau bilang tadi, ketemu yang toksik gitu. Jadi standar nggak toksik itu gimana sih? Kembali lagi ke kamu gitu kan? Iya benar. Itu aku bisa bilang contoh di lingkungan kerjaan ya. Mungkin banyak banget orang bisa relate sih terhadap yang barusan ngomong komentar sih. Mungkin cara penyampaian orang, cara komunikasi orang kan berbeda-beda kan. Tapi ya orang-orang itu berasa, oh kalau misalkan gue dibicarain, gue bicarain balik gitu. Pas gue bicarain baliknya, orang itu malah gak terima gitu kan. Itu kan jadi aneh gitu kan. Jadi yang kamu bilang toxic. Dan aku yakin semua orang bisa relate sih. Dan kalau misalkan kalian itu berasa bahwa kalian itu yang inisiatornya, menurut aku ya kalian harus ngaca lah gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian itu yang jadi eskalasinya, kalian bercandain baliknya, ya kalian harus tahu nih kalau misalkan orang ini seperti ini ya kalian
masih mau terasosiasikan Yeah. dengan orang itu gitu. Kalau misalnya kagak mau, saatnya kalian move on. Ya, choose your circles wisely. Nah, pertanyaan kedua dari Ailana nih. Dia tanya, gimana sih Koh dan Kabila bisa produktif 4 jam sehari? Dan kalian bagi waktunya gimana? Apalagi kalian kreator gitu. Kreator itu mempunyai suatu miskonsepsi di mana seakan-akan kita tuh kerja minim banget, bisa dibilang kagak kerja sama sekali. Padahal sebagai kreator tuh banyak banget prosesnya. Ya. Tapi kalau ditanya gimana caranya ngebagi pekerjaan yang gitu banyak akhirnya jadi terkesan produktif, menurut aku yang paling gampangnya semua orang bisa ngelakuin ada yang namanya itu time boxing. Kalian harus tahu goalnya kalian di hari tersebut apa, daily highlightnya kalian apa. Tapi sebelum kesana kalian harus tahu dulu kalian punya to-do list terhadap di hari tersebut. Contoh ada 10. Nah dari 10 tersebut kalian harus bisa memainkan skala prioritas. Mana menurut kalian yang paling dampaknya besar kalau misalnya kalian selesaikan dahulu. Contoh kalian udah taruh poin 7, poin 3, poin 9. Masuk ke kalian punya top 3 yang harus kalian selesaikan. Nah dari sana itu semua akhirnya akan menjadi kalian punya daily highlight. Dan itu kenapa aku berasa kalian itu harus melakukan to-do list sih. Kalau misalnya kalian mau produktif, mau melakukan kerja yang cepat, dimana tadi dibilang 4 jam kan ya, kalian butuh melakukan to-do list. Dan dari sisi aku juga, mungkin orang di luar sana nggak tahu bahwa kreator ini kan ada sistemnya ya. Sistemnya berarti nggak berarti hari ini kita take, hari ini kita upload dong. Karena aku dulu mikir gitu nih, ini orang kok bisa upload tiap hari ya gitu. Nah ternyata ada sistemnya kreator dan aku kalau mau lebih tahu sih ada di Edutify tadi gitu. Terus yang paling penting juga delegasi ya. Aku juga belajar di Koagus, delegasi itu ternyata kalau misalnya udah jadi kreator itu kita nggak sepenuhnya 100% tuh kita yang ngerjain gitu. Ada momen dimana kita ada kerjaan yang lebih meter tadi, terus kayak kreator atau konten-konten kita tuh bisa dikerjain sama orang gitu. Setuju. Gitu. Oke, ke pertanyaan terakhir ya, last but not least dari Yema. Dia tanya bahwa gimana ya kita bisa menyelesaikan permasalahan gengsi yang berlebihan gitu. Karena anak-anak Gen Z ini kan punya gengsi itu yang berlebihan banget gitu. Ini sebelum aku jawab, aku pengen minta komentarnya kamu sih, kamu pribadi sendiri. Karena kalau misalkan sebagai, aku yakin kamu harusnya masih jatuhnya Gen Z kan nih? pasti ya. Masih Gen Z dan kamu berasa gengsi ini apa tuh? Gengsi ini yaitu status sosial yang kita bangun sendiri gitu. Menurut aku status sosial yang kita bangun di mindset kita sendiri ini yaitu kita harus punya satu standar yang dihargai di mata masyarakat. Jangan konteks mata masyarakat tapi di mata our peers, di mata teman-teman sebaya kita gitu. Karena kan ini terkesan kayak di mindsetnya anak Gen Z itu hidup ini kayak kompetisi, siapa yang paling cepat sampai di tujuan. Dan ketika aku ya mungkin baca buku, kemudian aku punya experience yang kayak oh ternyata nggak gini ya. Ya bukan siapa yang paling cepat kan, tapi siapa yang paling jelas mencapai tujuan tadi, seberapa lambat progresnya tadi gitu. Karena ada orang yang cepat banget, tapi tujuannya nggak jelas gitu. Dan menurut aku gengsi itu masih bisa diperdebatkan ya, sangat subjektif lah. Gengsi kamu mungkin apa? Gengsi kamu mungkin tentang jalan-jalan ke luar negeri nih setiap bulan, atau gengsi kamu punya mobil mewah, punya rumah mewah gitu, atau nunjukin kekayaan kamu gitu. Ya ada juga orang gengsi itu emang mau impactful ke orang-orang di sekitarnya. Dan menurut aku gengsi ini kalau memang terus kita pikirin bahwa aku harus dapat respect dari setiap orang, ya sulit, nggak bisa gitu. Ya karena kita lagi di topik buku, menurut aku satu buku yang cocok buat kamu yang mau baca terhadap gengsi-gengsi ini, Ego is the Enemy by Ryan Holiday. Ego is the Enemy dari Ryan Holiday. Jadi kalau aku pribadi sendiri berasa gengsi itu adalah ego. Dimana kalian mempunyai ego bahwa wah gue harus terlihat besar nih, gue nih harus superior gitu kan. Nah cara untuk kalian bisa mengurangi gengsi tersebut, memahami bahwa dia adalah kalian punya musuh. Kalian harus bisa menurunkan egonya kalian untuk mencapai goalnya kalian. Goalnya kalian bukan mencari validasi secara eksternal. Goalnya kalian adalah mencari motivasi kalian secara intrinsik yang kalian bisa pastikan kalian itu beneran pengen dan kalian harus mencapai goal tersebut. Dan dari sana menurut aku itu kenapa apapun yang menghalangi goal kalian yang secara intrinsik tersebut, termasuk ego, kalian harus bisa eliminasi ego tersebut.
Contoh paling konkret apa? Contoh kalau misalnya kita berasa, oh gue kalau misalkan mau mencapai goalnya gue ini, gue harus ngobrol lagi sama temen gue yang udah nyakitin gue 10 tahun lalu, contoh doang. Tapi pasti kan berasa, wah gue gengsi dong, gila dia 10 tahun lalu nyakitin gue, masa gue harus ituin lagi gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita secara objektif, kita tahu bahwa itu adalah suatu hal yang visible, yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai goal kita lebih cepat lagi gitu. Kalau misalkan kalian pengen sesuatu yang lebih convenient, lebih nyaman, ya kalian harus cari jalan lain gitu kan. Yeah. Tapi ini adalah sesuatu yang kalian butuhkan untuk kalian itu bisa mencapai goalnya kalian dengan time frame yang kalian inginkan. Turunkan ego kalian. Jangan kalian berasa, 10 tahun lalu dia nggak balas WA-nya gue. Yeah. Sekarang gue malas ngapain sih gue WA dia lagi gitu kan. Nah tapi itu akhirnya bikin kalian itu terhambat, kalian punya perkembangan. So itu menurut aku sangat penting banget kalian itu tahu ego is the enemy. Alright. Turunkan egonya kalian. Turunkan ego, turunkan gengsi, karena gengsi juga nggak dibawa mati. Iya, gengsi nggak dibawa mati. Alright, so itu dia podcast berkelas episode kedua hari ini. Thank you banget Agus atas waktunya. So kita bakal berjumpa lagi di podcast berkelas ketiga. Dan aku rekomendasiin banget untuk kalian bisa langsung follow Sekelas, bisa subscribe YouTube-nya Sekelas, dan jangan lupa follow juga di Spotify dan untuk dengerin kualitas dari podcast berkelas ini. Oke, sehat-sehat semua ya. Stay classy. Stay classy. See you.